Kegiatan pembelajaran yang dilakukan sudah sangat baik. Tahapan-tahapan pembelajaran mulai dari kegiatan pendahuluan yang diawali dengan salam, kemudian diakhiri dengan kegiatan penutup yaitu refleksi dan evaluasi sudah sangat bagus, terutama dengan adanya keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Jadi peserta didik tidak hanya mendengarkan saja penjelasan dari guru, tetapi juga mereka terlibat aktif dengan bertanya, dengan memberikan tanggapan, yang dalam hal ini guru pun turut memberikan kontribusinya dalam hal mendorong agar anak-anak dapat mengemukakan pendapat mereka, mengemukakan hal-hal yang ada di pikiran mereka terkait materi yang sedang dibahas. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran tadi juga ada pembagian kelompok terhadap peserta didik untuk berkaitan dengan materi-materi yang disampaikan. Nah, pembagian kelompok ini mengingatkan saya di awal-awal saya mengajar bahwa pembagian kelompok ini agak tricky sebenarnya. Mengapa saya sebut seperti itu? Karena bagaimana kita sebagai seorang guru dapat mengenali karakteristik atau mengenali kemampuan peserta didik. Itu dulu yang menjadi waktu awal-awal saya mengajar, bahwa ternyata peserta didik kita tidak tidak memiliki kemampuan yang sama. Ada peserta didik yang memiliki kemampuan menangkap pembelajaran lebih cepat. Ada mungkin peserta didik yang pada mata pelajaran tersebut agak lambat dalam menangkap materinya. Sehingga waktu itu kesalahan yang saya lakukan adalah saya ketika pembagian kelompok, saya membagi kelompoknya secara acak tanpa mempedulikan kemampuan peserta didik dalam mata pelajaran saya, sehingga ada beberapa peserta didik yang terkumpul dalam satu kelompok itu memiliki kemampuan yang agak lambat dalam memahami sebuah pelajaran, sementara ada satu kelompok yang mereka dipenuhi dengan peserta didik yang cepat tanggap dan cepat memahami pembelajaran, sehingga ketika melakukan presentasi, kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya agak timpang dan membuat hasil kerja mereka juga tidak maksimal. Nah, itu yang menjadi evaluasi saya selanjutnya ketika melakukan sebuah pembagian kelompok. Bagaimana saya dapat memahami kemampuan peserta didik saya pada mata pelajaran saya, sehingga ketika pembagian kelompok itu saya melakukan pembagian kelompok secara heterogen. Dalam artian saya menjadikan anak peserta didik yang memiliki kemampuan yang cepat, memahami yang cepat dengan peserta didik yang pemahamannya lambat, saya satukan dan menjadi ke dalam satu kelompok, sehingga kelompok tersebut menjadi lebih dinamis. Dalam artian peserta didik dengan kemampuan yang lebih baik dapat membimbing dan dapat mengarahkan teman sejawatnya yang memiliki kemampuan memahami yang lambat, sehingga peserta didik yang pemahamannya lambat ini sedikit demi sedikit dapat terbantu dalam memahami materi yang disampaikan. Itu terkait pembagian kelompok berdasarkan pengalaman di awal-awal saya mengajar, bagaimana cara mengenali peserta didik, mengenali kemampuannya dalam pembagian kelompok. Kemudian bagaimana ketika pembagian kelompok tersebut, ketika peserta didik sedang bekerja dan sudah selesai dan akhirnya mempresentasikan hasil kerjanya, bagaimana saya pada awalnya hanya meminta peserta didik naik ke depan kelas, membacakan hasil materinya, kemudian ada sesi tanya jawab seperti biasa, yang pada akhirnya hal itu ketika saya lakukan terus-menerus, kok anak-anak malah terlihat bosan, malah terlihat ngantuk, malah beberapa ada yang kurang memerhatikan kawan yang sedang menyampaikan materi. Kemudian
Hal ini lagi-lagi menjadi sebuah evaluasi bagaimana saya kemudian mencari beberapa model pembelajaran model pembelajaran atau model presentasi kelas yang lebih menarik bagi peserta didik agar mereka dapat mempresentasikan hasil kerja mereka dengan lebih menarik sehingga kawan-kawannya juga dapat memusatkan perhatian mereka pada apa yang disampaikan. Jadi itu saja pendapat saya terkait pembelajaran yang telah dilaksanakan. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih atas kilas baliknya. Namun ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, bagaimana Ibu merencanakan untuk lebih memperhatikan kebutuhan individual peserta didik dalam proses pembelajaran, terutama dalam hal pembagian kelompok? Apakah Ibu memiliki strategi khusus untuk mengidentifikasi dan menyesuaikan pembagian kelompok dengan kemampuan peserta didik? Terus yang pertanyaan kedua Bu, dalam mencari model pembelajaran atau presentasi yang lebih menarik, apa saja pertimbangan yang Ibu ambil? Terus yang ketiga, bagaimana Ibu berencana untuk mengintegrasikan model-model pembelajaran tersebut ke dalam rencana pembelajaran agar lebih efektif dan menarik bagi peserta didik? Terima kasih Bu. Baik, yang pertama cara untuk mengidentifikasi bagaimana cara mengenali peserta didik saat pembagian kelompok itu sebenarnya sederhana. Kita kan bertemu dengan peserta didik setiap hari ketika kita mengajar dalam mata pelajaran kita, apalagi kalau kita termasuk guru kelas yang otomatis berinteraksi dengan siswa setiap harinya. Ketika berinteraksi itu kita akan melakukan tanya jawab, kita akan memberikan serangkaian tugas, kita akan memberikan serangkaian ujian yang pada praktiknya ketika mengajar secara otomatis kita akan memerhatikan siswa. Ini loh siswa yang sering menjawab ketika ada pertanyaan-pertanyaan spontan terkait materi yang kita sampaikan. Kemudian dikaitkanlah, oh hasil ujiannya segini. Kemudian tugas-tugas hariannya oke juga hasilnya. Dari situ kita bisa menarik kesimpulan bahwa siswa ini, peserta didik ini memiliki kemampuan yang lebih unggul, lebih baik dibanding kawan-kawan sekelasnya yang lain. Dari hal-hal sederhana seperti itu sebenarnya. Karena sebagai guru pasti kita memerhatikan anak didik kita. Mau tidak mau pasti kita memerhatikan gerak-geriknya mereka, interaksi mereka, cara mereka menjawab pertanyaan kita, cara mereka menjawab pertanyaan teman mereka ketika sedang berdiskusi, cara mereka menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Itu semua menjadi serangkaian penilaian yang berakhir pada kesimpulan bahwa peserta didik ini memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan kawannya pada mata pelajaran tertentu seperti itu. Dari situlah kita bisa mengidentifikasi ini loh yang lebih unggul. Oh kalau begitu ketika diadakan kerja kelompok lagi boleh dibagi seperti itu berdasarkan hasil pengamatan dan hasil tes-tes yang pernah dilakukan sebelum-sebelumnya. Kemudian dalam menerapkan strategi pembelajaran bagaimana dan apa sebenarnya pertimbangannya, itu dikaitkan lagi dengan materi kita. Apapun strategi pembelajaran yang diambil harus berpatokan kepada materi yang kemudian berujung kepada apa tujuan yang ingin dicapai pada pembelajaran tersebut. Misalnya ketika seorang anak belajar tentang cerita pendek, misalnya dalam cerita pendek ada satu materi yang berisikan tentang alur atau plot sebuah cerita. Dari situ kita boleh merencanakan ini kayaknya cocok ketika
anak-anak atau peserta didik diminta untuk membuat sebuah mind mapping berisi serangkaian alur-alur cerita. Kayaknya bagus lah ya kalau peserta didik diminta untuk mengilustrasikan dalam bentuk gambar apa-apa saja yang terjadi pada setiap peristiwa. Seperti itu contohnya.